Banyak orang Kristen yang sampai hari ini tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan. Saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu bagaimana. Mungkin ada yang ada di dalam kondisi seperti bangsa Yehuda tadi. Ada di dalam pembuangan di Babel. Ada di dalam tekanan. Firman Tuhan hari ini menyatakan, mengingatkan bahwa ada jaminan loh. Begini firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ada 66 kitab di dalam Yesaya, ada dibagi dua bagian besar. Bapak Ibu bisa lihat ya. Bagian yang pertama adalah penghakiman. Di Yesaya ini dituliskan bahwa bangsa Yehuda mengalami banyak penderitaan karena melakukan dosa. Salah satu yang terbesar yang tertulis di kitab yang kita semua tahu adalah ketika bangsa Yehuda ini akhirnya dikalahkan oleh Babel. Yerusalem dihancurkan, bangsa ini dibawa ke Babel untuk diperbudak, untuk ditawan. Allah kita itu penuh kasih. Dia menghukum umatnya bukan supaya umatnya sengsara. Tetapi dia menghukum umatnya supaya umatnya itu sadar dan berbalik kembali kepadanya. Pasal yang ke-40 sampai ke-46 menjelaskan bahwa meskipun bangsa ini dihukum Tuhan, Yesaya menyampaikan bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan menjanjikan kamu nanti akan dibebaskan dari pembuangan itu, kamu dibebaskan dari Babel dan akan kembali pulang ke Yerusalem yang baru. Saya coba pelajari Bapak Ibu, apa sih yang dilakukan bangsa ini sehingga Tuhan murka. Saya bacakan dari Yesaya 39 ya. Kalau dibaca nanti dari mulai ayat yang pertama, kita bisa tahu ceritanya begini loh. Hizkia, Bapak Ibu tahu Hizkia ya. Hizkia ini raja yang luar biasa. Dia ini meruntuhkan tiang-tiang berhala. Zaman Hizkia pula bangsa ini diserbu oleh bangsa Asyur. Sebagai teguran dari Tuhan tetapi dibebaskan. Hizkia akhirnya bisa menyelamatkan Yehuda. Kita semua ingat Hizkia ini akhirnya jatuh sakit. Sakitnya itu bukan sakit yang main-main, bahkan sakit hampir mati. Tapi akhirnya Tuhan kasih kesembuhan buat Hizkia. Sehingga umurnya lebih panjang 15 tahun. Suatu ketika setelah dia disembuhkan, ada bangsa asing. Bangsa Babylon datang berkunjung ke Yehuda. Bangsa ini datang menjenguk Hizkia yang habis sakit. Kemudian disembuhkan Tuhan. Pada saat datang, Hizkia itu memamerkan seluruh isi istananya. Saya bacakan Yesaya 39 ayat 5 sampai 7, apa yang terjadi kemudian. Perhatikan ini. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, anak cucunya akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Babel. Ada tamu diajak keliling. Kok tiba-tiba nabinya datang, kamu akan dihukum. Yang kamu perlihatkan nanti akan lepas dari genggamanmu, kotamu akan dihancurkan, anak cucumu akan dibuang dan ditawan oleh bangsa Babel. Saya coba teliti cari, lah ini salahnya di mana? Kok tiba-tiba Tuhan menghukum bangsa Yehuda, Tuhan menghukum Hizkia, raja yang luar biasa ini. Ayat selanjutnya. Tapi Hizkia menjawab gini loh, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, jadi meskipun dia ngomong begitu, tapi pikirannya bicara berbeda. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Jadi dia gak peduli lagi.
Alah, kamu nabi ngomong apa? Wong saya ini orang yang dikasihi Tuhan loh. Dihimpit bangsa Asyur, Tuhan tolong saya. Sakit hampir mati, Tuhan kasih kesembuhan buat saya. Nabinya ngomong, sudahlah, terserah kamu mau ngomong apa. Asal ada keamanan seumur hidupku, itu sudah cukup. Saya bacakan 2 Tawarikh 32 ayat 25. Firman Tuhan ini menyatakan begini, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena disebutkan lagi, ia menjadi angkuh. Bahasa sehari-harinya sombong. Sombong ini satu dosa yang berbahaya sekali. Tidak ada kesombongan di 10 perintah Allah. Tetapi dengan keangkuhan ini, Tuhan itu enggak suka loh. Ya, keangkuhannya menyebabkan, saya lanjutkan 2 Tawarikh tadi, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka Allah. Saya berharap setiap kita dijauhkan dari kesombongan. Satu-satunya dosa yang ketika orang yang melakukannya tidak merasa bersalah, hanya satu, kesombongan. Kalau kita melakukan dosa yang lain, hati nurani kita yang bersih ini pasti akan merasa tidak enak. Kita bisa lihat dari Hizkia tadi, ada nabi loh, utusan Tuhan memperingatkan dia menyepelekan. Berbeda sekali kalau kita ingat Raja Daud ya, ketika dia melakukan kesalahan ditegur oleh Nabi Nathan, Daud langsung sadar. Kenapa kok bisa dikatakan bahwa rencana itu Tuhan itu pasti baik? Karena dia itu mengerti masa depan kita. Kita kan tidak tahu masa depan kita. Bahkan 1 jam ke depan terjadi apa kita kan tidak bisa mengerti. Tapi Allah itu tahu sejak dia menciptakan dunia sampai nanti akhir dunia. Alfa dan Omega. Saya kasih gambaran gini. Contoh monitor yang paling atas nih. Ini monitor kehidupan saya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai akhirnya. Tuhan itu berdiri di sini. Dia bisa menyaksikan kehidupan saya dari awal sampai akhir kematian saya. Tapi saya tidak bisa. Ketika saya di kotak 1 tahun pertama, saya tidak bisa lihat tahun kedua saya. Saya tidak bisa lihat tahun ketiga saya. Tuhan mengerti awal dan akhir kehidupan setiap kita. Karena dia mengerti akhir kehidupan kita, maka pasti dia punya rencana yang jauh lebih baik dari rencana setiap kita. Nah, Yesaya ini memberikan alasan, memberikan konfirmasi, kenapa sih kok rencana Tuhan baik? Alasan yang pertama, minta tolong slide berikutnya. Saya bacakan Yesaya 55 ayat yang ke-10, tadi 89 ini yang 10 ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Alasan yang pertama, kenapa kita harus mau ikut rencana Tuhan? Firman tadi mengingatkan, wis toh Bapak Ibu Saudara, ayo nurut sama Tuhan. Karena rencana Tuhan itu pasti berhasil. Ayub mengatakan begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu poin yang pertama. Poin yang berikutnya saya bacakan ayat yang selanjutnya ya. Ayat yang ke-12 begini firman Tuhan. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Ayat firman Tuhan yang kita baca, kita bisa tahu pasti bahwa rancangan Tuhan itu membawa damai dan membawa sukacita. Sejak awal itu rencana Tuhan itu baik loh buat manusia. Saya bacakan ya. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Alasan yang ketiga, firman Tuhan bilang begini.
Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Allah. Perhatikan yang tertulis berikutnya. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Kembali ke latar belakang tadi dikatakan bahwa Yesaya menubuatkan Yehuda akan dihukum sekitar 100 tahun setelah Yesaya mati. Akhirnya digenapi. Kemudian 70 tahun setelah mereka dibuang ke Babel, digenapi pengharapan yang Tuhan berikan. Bahwa Tuhan nanti akan membebaskan bangsa yang dibuang ini untuk kembali ke Yerusalem. Ini menjadi jaminan buat kita. Kalau janjinya itu digenapi dahulu, nanti janji-janji yang lain juga pasti bisa digenapi dalam kehidupan setiap orang yang percaya ya. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha baik. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Satu-satunya hal yang tidak bisa Tuhan lakukan adalah dia tidak bisa bohong. Dia tidak bisa berdusta. Ada satu teolog namanya Barton Payne. Dia mencoba merangkum ada 1817 nubuatan. Separuh lebih itu sudah digenapi. 350 diantaranya digenapi melalui Yesus Kristus. Yang dulu saja satu persatu digenapi. Sebagian besar sudah digenapi, nanti rancangan-rancangan yang ke depan buat setiap kita pasti juga akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu bagaimana. Mungkin ada yang ada di dalam kondisi seperti bangsa Yehuda tadi. Ada di dalam pembuangan di Babel. Ada di dalam tekanan, ada di dalam tawanan. Firman Tuhan hari ini menyatakan, mengingatkan bahwa ada jaminan loh buat setiap kita. Kita ini nanti akan masuk ke dalam rancangan Tuhan yang membawa kita kepada damai dan sejahtera. Dan rancangan itu pasti digenapi, tidak akan gagal. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya bersyukur di sini mungkin tidak ada yang mengalami seperti bangsa Yehuda. Tapi di luar sana banyak orang Kristen yang sampai hari ini tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan. Kenapa sebabnya? Saya ajak Bapak Ibu mundur ke ayat yang ke-6. Tadi 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mundur ayat yang ke-6. Apa sih sesungguhnya dari nats ini yang Tuhan mau saya bacakan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada waktunya nanti Tuhan itu tidak bisa lagi ditemui. Ada waktunya nanti kasih karunia itu habis. Saya ajak Bapak Ibu untuk mencari Tuhan. Tidak kelihatan Pak Tuhan. Tuhan di manakah engkau? Tidak kelihatan ya. Dicari di gunung tidak ketemu. Cari di lembah tidak ada. Cari di samudra raya tidak ada. Gimana caranya cari Tuhan? Sudah dijelaskan di ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka dia akan mengasihaninya dan berbalik kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Hari ini firman Tuhan ngajak kita mencari Tuhan. Caranya bagaimana? Tinggalkan rencana kita. Berbalik kembali kepada Tuhan. Saya mau kasih satu ilustrasi terakhir setelah itu kita selesai. Sarung tangan ini ya diciptakan serupa dan segambar dengan tangan manusia. Kalau sarung tangan ini kemudian dimasuki penciptanya, ini bisa berbuat lebih banyak. Bisa membersihkan lantai, bisa membersihkan kamar mandi yang kotor. Kalau sarung tangan dokter bahkan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tapi perlu diingat, sarung tangan ini tidak bisa bergerak menurut kemauannya sendiri. Siapa yang menggerakkan sarung tangan ini? Tangan orang yang memakainya. Ketika setiap orang mau berbalik, mau diintervensi Tuhan, maka berubah pola pikirnya. Punya kerendahan hati seperti Yesus, punya belas kasihan seperti Yesus. Orang itu pasti akan melangkah menuju kepada panggilan surgawi. Bukan saja melangkah, tapi berlari
menuju panggilan surgawi. Dengan cara ini. Tidak ada cara lain loh Bapak Ibu. Dengan cara berbalik kepada Tuhan pencipta kita. Maka setelah itu kita baru bisa menikmati apa yang Tuhan rencanakan